Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji kinerja PPG tahun 2022, saya Nur Alimah SPDI, tempat tugas MTS Nurul Islam Panamas, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada hari ini, Rabu 26 Oktober 2022, saya telah melaksanakan pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 9 semester 2, materi adab berpakaian menurut Islam. Berikut video pembelajaran yang telah dilakukan. Mohon masukan dan saran untuk kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua dapat bertemu kembali pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat belajar pada pagi hari ini? Semangat, semangat, semangat. Sudah mandi? Sudah. Alhamdulillah. Baiklah, apakah kalian sudah sarapan sebelum berangkat ke sekolah tadi? Sudah. Sudah sholat subuhnya? Sudah. Semua sholat subuh? Sudah. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya dimulai dengan pembacaan doa sebelum belajar. Untuk memimpin doa sebelum belajar, Ibu mintakan kepada Rashid untuk memimpin membaca doa. Silakan Rashid. Marilah kita mengangkat kedua belah tangan kita untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawartal arda binuri samsika abadan abada. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamri alaina ya karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan pembacaan doa sebelum belajar tadi, mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kita semua dapat mengambil hikmah dari materi pada hari ini. Apakah semuanya hadir pada hari ini? Tidak. Baiklah, untuk mengecek siapa saja yang hadir dan tidak hadir pada pagi hari ini, Ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Hafiz Amapi Hadir. Halimatul Hafizah Hadir. Herliana Hadir. Kiki Paramida Hadir. Latifah Hadir.
Lydia. Hadir. Muhammad Aliansah. Hadir. Muhammad Hairul Rashid. Hadir. Muhammad Firman. Tidak hadir. Hadir ya, kenapa? Sakit. Muhammad Rijal. Hadir. Muhammad Rajwi. Tidak hadir. Kenapa? Sakit. Muhammad Rizky Hidayat. Hadir. Muhammad Rosidi. Tidak hadir. Mana? Sakit. Nur Syifa. Hadir. Nur Neni. Tidak hadir. Mana? Sakit. Rara. Jahra. Hadir. Zulkifli. Hadir. Baik. Untuk teman-teman yang tidak bisa hadir ke sekolah pada hari ini karena sakit, kita doakan semoga mereka cepat sembuh sehingga dapat bersama-sama kalian mengikuti pembelajaran. Sekarang musim penghujan, musim rentan untuk sakit, jadi kalian semua harus bisa menjaga diri masing-masing supaya tidak sakit. Baiklah anak-anak, selanjutnya Ibu akan mengecek dulu kesiapan atau kondisi kelas kalian sebelum belajar. Silakan kalian semua berdiri di samping kiri meja kalian masing-masing. Baik, yang perempuan sudah rapi, sekarang yang laki-laki ya. Yang laki-lakinya sudah rapi kecuali satu ya, Rizky Hidayat. Itu bajunya masih keluar. Tolong dimasukkan ya bajunya Dayat. Ya sudah, silahkan duduk kembali. Baiklah anak-anak, kenapa Ibu tadi memeriksa kerapian dan kondisi kelas supaya kalian nantinya waktu belajar pakaiannya sudah rapi. Iya. Dan bisa menerima pembelajaran pada hari ini dengan baik. Manfaat mempelajari materi ini adalah supaya kalian semua mengetahui adab-adab dalam berpakaian menurut Islam. Karena banyak laki-laki dan perempuan muslim tidak menerapkan adab berpakaian dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan mempelajari materi ini supaya kalian semua dapat menghayati, mengamalkan, menerapkan adab-adab berpakaian dalam kehidupan kalian semua sehari-hari. Kemudian kalian dapat menunjukkan adab-adab berpakaian dalam kehidupan sehari-hari. Kalian dapat menjelaskan adab-adab berpakaian dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kalian semua dapat menganalisis adab-adab berpakaian menurut Islam. Kemudian kalian dapat menunjukkan dalil adab berpakaian menurut Islam. Yang terakhir, kalian semua dapat menganalisis hikmah dari adab-adab berpakaian menurut Islam. Baiklah anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kalian semua sudah belajar mengenai adab berjalan. Masih ingat tentang materi itu? Masih. Bagus. Nah, hari ini kalian akan melanjutkan lagi materi dengan tema adab berpakaian menurut Islam. Apakah kalian ada yang punya pengalaman terkait materi ini? Tidak ada. Oh ada. Baik, silahkan. Apa pengalamannya? Dulu saya pernah ke warung tidak pakai kerudung. Terus ditegur mama. Kata mama harus pakai kerudung. Oh, jadi mamanya menegur saat kamu mau pergi ke warung tapi tidak pakai kerudung. Tahu nggak penyebabnya kenapa? Nggak tahu. Oh, begitu. Gini ya, untuk mengetahui kenapa mamanya ini menegur seperti itu sebenarnya berkaitan dengan materi pembelajaran kalian pada pagi hari ini. Nah, untuk lebih lanjutnya mengetahui materi hari ini tentang adab berpakaian menurut Islam, silahkan kalian semua menonton video yang sudah Ibu buat yang akan ditayangkan di proyektor.
kalian semua menonton tayangan video yang ada di proyektor ini, silahkan kalian mengeluarkan buku dan alat tulis kalian. Nanti apa saja yang ada di video ini yang ditampilkan, kalian bisa mencatat ataupun merangkum dari video ini. Silahkan. Pakaian dalam Islam yang utama adalah menutup aurat. Menutup aurat melainkan juga tidak hanya membentuk lekuk tubuh. Berhati-hatilah dalam berpakaian, sebab itu menunjukkan kepribadian seseorang dan dapat menurunkan nilai jati diri. Berpakaianlah yang sewajarnya, dan jangan berlebih-lebihan dalam berpakaian. Harus terlihat rapi dan juga bersih. Itu lebih utama daripada berpakaian yang menyolok ataupun berlebihan. Berlebih-lebihan dalam berpakaian. Menutup aurat adalah berpakaian yang tidak menyerupai orang kafir. Sebagian muslim menilai kewajiban mengenakan jilbab adalah untuk melindungi perempuan. Tentu saja dari kejahatan laki-laki, untuk sedapat mungkin menjaga aurat perempuan dari pandangan lelaki. Sebagian muslim pun yakin bahwa cara berpakaian dan berjilbab paling sesuai syariah adalah berjilbab panjang dan lebar. Harus mengenakan gamis, karena pakaian lain terlebih dahulu dianggap membentuk tubuh. Sebagian muslim lain bahkan percaya seluruh bagian tubuh perempuan akan mengundang mudarat. Ada 9 adab berpakaian menurut Islam. Yang pertama, berniat sebelum berpakaian atau berdoa sebelum memakai pakaian. Artinya, sebelum memakai pakaian, kita itu mengucap syukur atas rezeki yang didapatkan oleh Allah, dan supaya pakaian yang kita pakai menjadi berkah. Yang kedua, berpakaian memenuhi syarat menutup aurat. Baik orang Islam laki-laki atau perempuan wajib menutup aurat dalam berpakaian supaya menjaga kehormatan dan keselamatan diri, khususnya bagi para wanita saat melakukan aktivitas. Memakai pakaian olahraga, pakaian batik, dan lain sebagainya. Baiklah anak-anak, setelah kalian menonton tayangan video yang ada di proyektor, jadi maksudnya kita semua sebagai umat muslim, laki-laki ataupun perempuan harus mempunyai adab-adab dalam berpakaian, supaya pakaian yang kita gunakan ini bisa melindungi tubuh kita, kemudian menghindarkan dari pandangan yang tidak baik dari lawan jenis, dan juga supaya kita semua terhindar dari api neraka. Baiklah, terkait dengan video pembelajaran yang sudah ditayangkan tadi, apakah di antara kalian ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Silahkan. Bagaimana cara berpakaian yang baik bagi perempuan? Bagaimana cara berpakaian yang baik bagi perempuan? Pakaian yang baik untuk perempuan itu adalah ini ya, perempuan itu auratnya adalah seluruh tubuh. Yang boleh terlihat adalah muka dan telapak tangan. Jadi usahakan untuk perempuan kalau sudah berumur 10 tahun itu harus memakai pakaian yang rapi sesuai dengan adab-adab yang ada di dalam Islam. Misalnya pakai baju yang longgar, jangan memakai pakaian yang ketat. Nanti bisa mengundang pikiran-pikiran yang negatif dari lawan jenis. Paham? Paham. Baik, sekarang yang perempuan tadi sudah.
Sekarang giliran laki-laki. Ada tidak yang mau bertanya terkait dengan video pembelajaran yang sudah ditayangkan tadi? Silakan. Bagaimana cara berpakaian yang baik bagi laki-laki? Baik. Pertanyaannya bagaimana cara berpakaian yang baik bagi laki-laki? Cara berpakaian yang baik adalah kalau aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Usahakan untuk bagian itu semua tertutupi. Alangkah bagusnya kalau lelaki juga mengenakan pakaian yang panjang serta longgar juga. Kemudian batasannya bisa sampai lutut atau lebih baik lagi kalau memakai celana itu sampai mata kaki. Baik anak-anak, sampai di sini apakah kalian sudah paham dan mengerti? Nah, di zaman sekarang ini banyak laki-laki dan perempuan yang memakai pakaian namun tidak menerapkan adab berpakaian menurut Islam. Misalnya saja, perempuan berpakaian namun pakaiannya ketat, tidak longgar. Kemudian memakai jilbab tapi di sininya rambutnya kelihatan. Harusnya perempuan atau muslimah yang baik harus memakai ciput supaya rambutnya yang di depan ini tidak kelihatan. Kemudian usahakan untuk memakai pakaian yang longgar. Lalu usahakan juga memakai pakaian itu jangan untuk dinilai baik oleh orang lain. Banyak perempuan di luar sana yang berkerudung namun telinganya masih terlihat, lehernya juga masih terlihat. Harusnya perempuan muslimah itu menyesuaikan dengan adab-adab berpakaian yang ada menurut Islam, yaitu memakai kerudung yang panjang, kemudian tentu saja lehernya, telinganya jangan sampai terlihat. Sekarang banyak sekali tren-tren atau model jilbab masa kini yang tidak sesuai dengan adab-adab berpakaian menurut Islam. Kemudian kalau berpakaian itu usahakan selalu wangi dan juga rapi. Walaupun pakaian yang kita kenakan ini sudah bertahun-tahun, bukan pakaian yang baru lagi, bukan pakaian yang baru beli di pasar, tapi usahakan pakaian yang dipakai itu bersih, jangan kotor, supaya enak dipandang. Kemudian harus wangi. Mengapa? Karena kalau kita wangi, orang yang di samping kita itu enak melihatnya, enak duduk di samping kita. Kalau kita bau, nanti orang tidak mau duduk di samping atau berteman dengan kita. Apakah sudah paham anak-anak? Sudah. Kalau kalian sudah paham, nah di sini ibu sudah menyiapkan beberapa soal. Silakan kalian menjawab soal ini masing-masing ya. Nanti di sini dilingkari jawabannya. Nih, sudah paham kan yang tadi? Nah sudah, silakan dikerjakan ya.
kalian jawab ini nanti akan Ibu koreksi di rumah. Nah, di sini di tangan Ibu sudah ada kertas. Nanti kertas ini Ibu bagikan ke kalian masing-masing. Siapa yang dapat nomor 1 berarti dia kelompok 1. Kalau dapat nomor 2 berarti dia kelompok 2. Nah, di sini sudah Ibu tulis nomor 1, nomor 2, kemudian di sini ada lagi nomor 3 dan 4. Ibu bagi ya. Jadi silakan cari kelompoknya masing-masing. Kalian sudah dapat kertas ini semua? Sudah. Silakan kalian mencari kelompok kalian masing-masing. Anak-anak sudah dapat kelompoknya masing-masing? Sudah. Sekarang silahkan kalian berdiskusi tentang materi pelajaran ini. Silahkan. Baiklah anak-anak, apakah kalian sudah selesai berdiskusinya? Sudah. Baik, silahkan perwakilan kelompoknya masing-masing untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok 1 dulu ya. Siapa perwakilannya kelompok 1? Saya, Bu. Silahkan presentasikan hasil diskusi kalian. Hasil diskusi kelompok 1. Dalam berpakaian hendaklah menundukkan bagian badan sebelah kanan dalam berpakaian. Baik, berikan tepuk tangan untuk presentasi kelompok 1. Baik, sekarang giliran kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa perwakilan kelompok 2? Silakan. Hasil diskusi kelompok 2, ada berpakaian dalam Islam yang pertama adalah menutup aurat. Menutup aurat melainkan juga tidak hanya membentuk lekuk tubuh, berhati-hatilah dalam berpakaian sebab itu menunjukkan kepribadian seseorang yang dapat menurunkan nilai jati diri. Baik, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa perwakilannya kelompok 3? Saya, Bu. Silakan. Hasil diskusi kelompok 3, berpakaianlah sewajarnya dan dalam berpakaian menutup aurat adalah berpakaian yang tidak menyerupai orang kafir. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, sekarang terakhir silahkan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa perwakilannya kelompok 4? Saya, Bu. Silahkan Hafiz.
Hasil diskusi dari kelompok 4. Salah satu adab berpakaian dalam Islam. Meski Islam tidak menentukan bentuk atau desain dari sebuah pakaian bagi umatnya, namun ada beberapa adab berpakaian dalam Islam yang penting untuk diikuti. Baik, berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, sekarang bagi kelompok mana yang mau bertanya? Misalnya kelompok 1 mau bertanya ke kelompok 2, 3, atau 4, boleh. Atau kelompok lain, kelompok 2, 3, 4 mau bertanya ke kelompok lawannya, ke kelompok lain, boleh. Jadi, silahkan siapkan pertanyaan dan silahkan angkat tangannya bagi yang mau bertanya. Sekarang siapa di antara kalian yang mau bertanya kepada kelompok lain? Saya, Bu. Silahkan. Apa dalil yang menyuruh semua orang untuk mempunyai adab berpakaian? Baik, ditujukan untuk kelompok mana? Siapa yang bisa jawab? Baik, sekarang kelompok 1, 2, dan 3. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Rijal kelompok 4? Bu. Baik, silakan sih Pak. Quran Surah Al-A'raf ayat 26 artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat. Baik, silakan tepuk tangan untuk kita. Nah, itu tadi jawaban dari kelompok 1, jawaban dari pertanyaan kelompok 4. Sekarang bagi kelompok mana lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan Kiki. Mengapa kita harus berniat dalam berpakaian? Baik, pertanyaannya ditujukan untuk kelompok mana Kiki? Terserah siapa yang bisa jawab. Baik, terserah siapa yang bisa jawab. Kelompok 1. Kelompok 1, ada yang bisa menjawab? Tidak. Kelompok 4? Tidak. Kelompok 3? Saya, Bu. Baik, silakan. Karena dengan berniat atau membaca bismillah itu sama saja kita bersyukur kepada Allah atas pakaian yang kita pakai dan terus membaca doa supaya pakaian yang dipakai mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, anak-anak, diskusi dan presentasinya sudah disampaikan oleh masing-masing perwakilan kelompok. Jadi kesimpulannya pada pembelajaran pada pagi hari ini, semua umat muslim baik laki-laki ataupun perempuan itu harus memakai pakaian menurut adab-adab yang sudah diterangkan. Tadi ada berapa adab dalam berpakaian menurut Islam? 9. Betul sekali. Yang pertama membaca niyat atau membaca bismillah. Kemudian bagi laki-laki atau perempuan memakai pakaiannya harus menutupi auratnya. Kalau laki-laki tadi dari pusar sampai dengan lutut auratnya. Kalau perempuan auratnya seluruh bagian tubuh kecuali apa tadi? Betul. Kemudian kalau berpakaian yang longgar. Kemudian berpakaian jangan ingin berpikiran atau berniat menarik simpatik dari orang lain. Sampai di sini, apakah kalian semua sudah paham? Paham. Apakah kalian sudah mengerti? Mengerti. Apakah ada di antara kalian yang mau memberikan saran terkait pembelajaran kita pada hari ini? Baik, silahkan Latifah. Bagaimana kalau kami diberikan tugas tambahan? Boleh. Nah, jadi begini ya, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, jadi kalian Ibu akan kasih PR. Ya Latifah ya.
Nah, berhubungan dengan saran Latifah tadi, ini bagaimana kalau kalian diberikan tugas tambahan. Jadi begini ya, kalian ibu kasih PR atau tugas tambahan, silakan kalian mencari di internet tentang adab berpakaian yang zaman sekarang. Kan banyak tuh zaman sekarang banyak perempuan yang berpakaian namun tidak sesuai dengan adab berpakaian menurut Islam. Nah, kalian carilah referensi atau kalian carilah di internet sebanyak-banyaknya. Nanti tulis itu, kemudian cari lagi penyebabnya. Cari penyebabnya mengapa para wanita atau laki-laki sering berpakaian terbuka dan tidak memakai pakaian sesuai dengan adab menurut Islam. Silahkan dicari dan minggu depan akan dikumpul dan akan kita bahas ya. Paham anak-anak? Paham. Baiklah, sampai di sini Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam